Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Ahmad Akbar Hidayat. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu budaya organisasi. Pada penasaran kan? So, let's check this out. Budaya organisasi disusun oleh Ahmad Akbar Hidayat dengan NPM 1910 6311 951 dari mata kuliah Teori Komunikasi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Apa sih itu budaya organisasi? Michael Pachanowski dan Nick Adenal Trujillo sebagai pencetus teori budaya organisasi mengatakan bahwa budaya merupakan inti dari kehidupan organisasi yang dikonstruksi secara komunikatif melalui praktek-praktek dalam organisasi. Budaya organisasi mengacu pada cara hidup di dalam organisasi yang mencangkup iklim, psikologis, dan simbol, termasuk fisik, perilaku, dan verbal, serta makna yang direkatkan pada simbol tersebut. Latar belakang lahirnya teori metafora budaya, jaring laba-laba, dan organisasi. Cliff James Gertz menyatakan bahwa orang-orang adalah hewan yang bergantung dalam jaringan kepentingannya, seperti jaring laba-laba. Gertz menggunakan gambaran mengenai laba-laba bukan tanpa tujuan. Ia yakin bahwa seperti jaring yang dipintal oleh laba-laba, yang artinya jaring ini terdiri atas desain yang rumit dan tiap-tiap jaring berbeda dengan yang lainnya. Michael Pachanowski dan Adenal mengartikan jaring laba-laba Gertz bahwa anggota-anggota dari organisasi terlibat dalam banyak perilaku komunikasi, seperti jaringan yang berbeda dan unik, yang memberikan kontribusi bagi budaya perusahaan. Budaya organisasi adalah esensi dari kehidupan organisasi, sebagaimana telah dijelaskan bahwa mereka menerapkan prinsip-prinsip antropologi untuk mengkonstruksikan teori mereka, dan secara khusus mereka mengadopsi pendekatan interpretasi simbolik yang dikemukakan oleh Gertz dalam model teori mereka. Asumsi dasar teori. Anggota-anggota organisasi menciptakan dan mempertahankan perasaan yang dimiliki bersama mengenai realitas organisasi, yang berakibat pada pemahaman yang lebih baik mengenai nilai-nilai sebuah organisasi, berhubungan dengan pentingnya orang di dalam kehidupan organisasi. Penggunaan dan interpretasi simbol sangat penting dalam budaya organisasi. Budaya bervariasi dalam organisasi-organisasi yang berbeda, dan interpretasi tindakan dalam budaya ini juga beragam. Sederhananya, budaya organisasi sangatlah bervariasi. Persepsi mengenai tindakan dan aktivitas di dalam budaya-budaya ini juga seberagam budaya itu sendiri. Fokus kajian budaya organisasi. Yang pertama, anggota-anggota organisasi menciptakan dan mempertahankan perasaan yang dimiliki bersama mengenai realitas organisasi, yang berakibat pada pemahaman yang lebih baik mengenai nilai-nilai sebuah organisasi. Yang kedua, penggunaan dan interpretasi simbol sangat penting dalam budaya organisasi. Dan yang ketiga, budaya bervariasi dalam organisasi-organisasi yang berbeda, dan interpretasi tindakan dalam budaya ini juga beragam. Selanjutnya, ada pengembangan teori. Performa komunikasi sebagai pembentuk budaya organisasi. Performa adalah metafora yang menggambarkan proses simbolik dari pemahaman akan perilaku manusia dalam sebuah organisasi. Performa organisasi seringkali memiliki unsur teatrikal, di mana baik supervisor maupun karyawan memilih untuk mengambil peranan atau bagian tertentu dalam organisasi mereka. Macam-macam performa oleh Pachanowski dan Nick Adenal Trujillo. Yang pertama, ada performa ritual. Ada ritual tugas, yakni perilaku rutin yang dikaitkan dengan pekerjaan seseorang. Ritual tugas ini membantu menyelesaikan pekerjaan mengeluarkan tiket, menerima pembayaran, dan lain-lain. Lalu ada ritual personal. Ritual ini mencakup semua hal yang kita lakukan secara rutin di tempat kerja, seperti mengecek pesan suara dan juga email. Performa hasrat.
Kisah-kisah mengenai organisasi yang seringkali diceritakan secara antusias oleh para anggota organisasi dengan orang lain. Contoh, penceritaan kisah, metafora, dan pembicaraan yang berlebih. Dan yang kedua, ada performa politis. Perilaku organisasi yang mendemonstrasikan kekuatan atau kontrol. Contoh, menjalankan kontrol, kekuasaan, dan pengaruh bos yang galak, intimidasi, dan juga tawar-menawar. Performa sosial. Performa ini merupakan perpanjangan sikap santun dan kesopanan untuk mendorong kerjasama di antara anggota organisasi. Contohnya, tindakan santun dan sopan, juga perpanjangan etika seperti mengucapkan terima kasih. Lalu ada performa enkulturasi. Bagaimana anggota mendapatkan pengetahuan dan keahlian untuk menjadi anggota organisasi yang mampu berkontribusi. Contohnya, kompetensi yang didapat dari karir dalam organisasi, peranan belajar atau mengajar, orientasi, dan wawancara. Siapa sih yang tidak tahu Google? Google adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkhususan pada jasa dan produk internet. Produk-produk tersebut meliputi teknologi pencarian, komputerisasi, perangkat lunak, dan periklanan daring. Sebagian besar labanya berasal dari AdWords. Google didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin saat masih mahasiswa di Universitas Stanford. Mereka berdua memegang 16% saham perusahaan. Mereka menjadikan Google sebagai perusahaan swasta pada tanggal 4 September 1998. Pernyataan misinya adalah mengumpulkan informasi dunia dan membuatnya dapat diakses dan bermanfaat oleh semua orang. Dan slogan tidak resminya adalah Don't be evil. Pada tahun 2006, kantor pusat Google pindah ke Mountain View, California. Analisa kasus. Google dikenal dengan etos kerja yang santai. Pada bulan Januari 2007, budaya Google tersebut dipelajari oleh Fortune Magazine dan menempati urutan 1 dari 100 perusahaan terbaik untuk bekerja. Budaya bekerja santai Google dapat dilihat dari logo Google-nya yang bervariasi pada hari-hari penting. Google memperkerjakan orang-orang cerdas dan tekun, dan kami lebih mengutamakan kemampuan di atas pengalaman. Meskipun karyawan Google berbagai tujuan dan visi yang sama untuk perusahaan, Google menerima semua orang dari latar belakang yang berbeda dan dengan keberagaman bahasa, yang mencerminkan pengguna global yang kami layani. Di luar pekerjaan, karyawan Google melakukan berbagai macam hobi, mulai dari bersepeda hingga berternak lebah, dan dari bermain frisbee hingga berdansa foxtrot. Google mempertahankan budaya yang terbuka, yang mana setiap orang merupakan kontributor aktif dan merasa nyaman untuk berbagi ide serta opini. Dalam pertemuan wajib mingguan, atau biasa disebut Thanks God It's Friday, tidak termasuk lewat email atau di kafe, para karyawan Google mengajukan pertanyaan langsung kepada Larry, Sergey, serta eksekutif lainnya mengenai masalah perusahaan. Berapapun banyaknya, kantor dirancang untuk mendorong interaksi antara karyawan Google di dalam tim dan antar tim lainnya, serta untuk menghidupkan percakapan tentang pekerjaan serta bermain. Selama bertahun-tahun, Google berpegang teguh pada budaya kerja yang kasual atau terkesan santai. Tanpa disadari, lingkungan kerja seperti ini dapat membuat para karyawannya lebih merasa bebas, mengutarakan ide dan menunjukkan potensi terbaik mereka. Selain itu, transparansi informasi menjadi hal dasar kedua yang paling dipegang oleh perusahaan Google. Direktur Pengembangan SDM Google, Laszlo Bock, menyebutkan bahwa setiap karyawan dapat mengakses seluruh informasi terkait rencana dan langkah perusahaan, serta hal apa saja yang dapat dikerjakan oleh rekan kerjanya. Budaya organisasi ini dapat menjadi acuan para pengusaha untuk mendapatkan kepercayaan para karyawannya. Oke, kita sampai di penghujung video. Kesimpulan dari video kali ini adalah budaya organisasi bisa menjadi sebuah norma dan nilai yang dianut oleh seluruh organisasi tersebut yang nantinya dapat mempengaruhi cara mereka dalam bekerja, berperilaku,
dan juga beraktivitas. Untuk itu, budaya organisasi akan melibatkan seluruh pengalaman, filosofi, ekspektasi, dan juga seluruh nilai yang terdapat di dalamnya, sehingga nantinya akan terefleksi dalam kegiatan setiap anggota, mulai dari pekerjaan, interaksi dengan lingkungan luar, hingga ekspektasi yang diharapkan untuk bisa terwujud di masa depan.